الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa qala Allah ta'ala fi suratil ukhra, wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma batila. Dua ayat tersebut menerangkan tentang bagaimana kita memahami bahwasanya penciptaan alam ini apapun yang ada baik di langit maupun di bumi, semuanya Allah ciptakan mempunyai tujuan, tidak sia-sia, dan mempunyai makna yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan umat manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa sebagaimana dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat itu menjelaskan bahwasanya kita wajib untuk melaksanakan puasa, dan puasa itu adalah ibadah. Kalau kita lihat dalam ayat ini dibacakan sebelumnya, apapun yang ada di langit maupun di bumi dan seluruh yang ada di antara keduanya, Allah ciptakan itu semuanya mempunyai tujuan. Tujuan muaranya adalah untuk manusia. Sedangkan ibadah sendiri sedangkan manusia sendiri Allah ciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang timbul pertanyaan dalam diri kita. Kita disuruh oleh Allah untuk beribadah. Tentu, apa tujuan kita melakukan ibadah? Yang pertama, untuk membuktikan kalau kita adalah hamba Allah. Ini yang pertama. Banyak di antara manusia yang mengaku kalau dia adalah hamba. Ana Abdullah, saya hamba Allah. Tapi dia tidak melakukan layaknya seorang hamba. Nah, kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kejelasan kanan jelas ini, jalan kanan ini pemimpinnya adalah Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Jalan kiri jelas pemimpinnya adalah syaitan. Walladzina kafaru awliyahumut taghut. Maka dalam ayat yang lain Allah ungkapkan, dan kami jadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak mau beriman. Inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Nah, ini yang pertama. Jadi kita ini kalau kita ingin disebut hamba, maka kita taat. Bagi yang tidak mau taat, bagi yang tidak taat dan tidak mau taat kepada Allah, tidak melakukan puasa di bulan Ramadan ini, maka yakinlah Allah tidak akan mengakui kita sebagai hamba. Sementara yang berhak untuk masuk surga itu adalah yang diakui oleh Allah, hambanya. Kita semuanya, saya dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, kita belum tahu apakah kita diakui Allah sebagai hamba. Tapi setidaknya ada barometer ukuran yang harus kita perjuangkan, sebagaimana yang disuruh oleh Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Ini adalah ukuran yang harus kita perjuangkan, kita usahakan, dan bermohon kepada Allah agar kita disebut atau dipanggil atau diakui sebagai hamba. Pertanyaannya, ketika kita tidak diakui sebagai hamba Allah,
kita tidak diakui sebagai hamba Allah, maka ada makhluk lain, ada ciptaan Allah yang lain yang akan mengakui kita sebagai hambanya, yaitu syaitan. Sebagaimana disampaikan tadi, wa ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun, dan kami menjadikan setan-setan itu menjadi pemimpin bagi orang-orang tidak mau beriman. Kemudian yang kedua, untuk membuktikan kalau kita adalah manusia, jangan kita berharap Allah akui kita ini manusia, bahkan Allah samakan kita dengan binatang ternak, bahkan lebih di bawah lagi derajat kita dari binatang ternak bila kita tidak mau taat kepada Allah. Allah ungkapkan, walladzina kafaru yatamatta'una kama ta'kulul an'am, dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan seperti hewan ternak makan. Nah, coba kita lihat dalam keseharian kita. Ini ya, suara sapi berbunyi itu menandakan kalau dia sudah mulai minta makan. Pagi makan, zuhur makan, sore makan. Tetapi memang dia tidak melakukan sholat karena insting untuk sholat itu tidak ada sama dia. Dan sementara manusia ada perintah untuk melakukan sholat, tapi tidak melakukan sholat. Pagi pergi kerja, zuhur, pagi makan, zuhur makan, sore makan. Kita seperti itu juga. Kerja pagi, pulang sore, kerja. Tetapi kita tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa Ramadan, tidak melakukan zakat, maka kita tidak beda dengan hewan tadi. Bahkan Allah katakan balhum adallu, bahkan kita lebih sedalim mereka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, nah ini yang kedua untuk membuktikan kalau kita adalah manusia. Terutama di bulan Ramadan ini, kita waktunya untuk muhasabah diri. Sudahkah saya ini layak sebagai manusia di hadapan Allah? Yang ketiga, apa tujuan kita melakukan ibadah itu? Yang ketiga adalah untuk menjaga, untuk merawat hidayah atau ibadah yang telah Allah beri kepada kita. Kalau tidak memeliharanya dengan ketaatan, maka dia akan hilang. Jadi ada tiga tadi tujuan kita melakukan ibadah. Yang pertama adalah untuk membuktikan kita sebagai hamba Allah. Yang kedua untuk membuktikan kita manusia. Yang ketiga untuk membina ketakwaan kepada Allah yang telah tertanam dalam diri kita. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, pencerahan pada hari ini di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pak tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.